Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang menolong, meneguhkan, mengingatkan kami semua bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Amos pasal yang ke-5. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belanti, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut, yang mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Betapa dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan.
Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang, seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, gelap, kabut, dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkat Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan, yang namanya Allah semesta alam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita Amos pasal 5 ini, saya ingin kita belajar dua hal. Yang pertama, umat diajak untuk mencari Tuhan agar mereka hidup. Pada waktu itu umat sering mencari pertolongan-pertolongan lain di saat menghadapi musuh. Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong mereka sehingga mereka tetap hidup. Karena itu, di saat terberat dan terjepit sekalipun, mereka diminta untuk mencari Tuhan, bukan yang lain. Demikian pun dalam hidup kita. Tidak selalu mudah jalan hidup yang kita lalui. Ada saat-saat di mana kita menghadapi masa sulit, masa berat, dan ada berbagai macam godaan, tantangan yang kadang mengalihkan pandangan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan sengaja menjauhi Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar di tengah segala situasi, bahkan tersulit apapun dalam hidup kita, mari kita mencari pertolongan hanya pada Tuhan, supaya kita tetap hidup dan hidup kita terus ada dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang memampukan kita. Poin yang kedua, bagaimana umat harus hidup dalam anugerah Tuhan? Ada beberapa hal yang diingatkan, yaitu mereka harus berani menegakkan keadilan ketika terjadi kejahatan atau ketidakbenaran di situ atau ketidakadilan. Umat diminta untuk benar-benar berani menegakkan keadilan. Umat juga diminta untuk memilih dan mencintai yang baik daripada yang jahat. Berikutnya, umat juga diminta untuk melakukan ibadah yang disertai dengan sikap hidup yang adil dan benar.
Poin yang kedua ini juga menjadi penting bagi kita semua. Bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, apalagi hidup di dalam Kristus yang sudah diperbaharui dalam Kristus, itu benar-benar nyata atas hidup kita. Karena itu mari kita juga terus belajar menegakkan keadilan di tengah situasi-situasi yang tidak adil, dan mari kita juga belajar untuk memilih dan mencintai yang baik daripada yang jahat. Kita tahu mana yang baik dan yang jahat, dan kita diminta untuk memilih dan mencintai yang baik. Dan juga setiap kali kita ibadah, kita diingatkan untuk terus memperbaiki diri, bersikap dengan adil dan benar, baik kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami memohon anugerah-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kami hanya mencari Tuhan di tengah segala situasi yang kami hadapi, dan kami terus belajar bagaimana memaknai hidup di dalam Engkau. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus